Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Hari ini kita berada di bulan mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Dan tepat pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, kita umat Islam merayakan hari raya Idul Adha. Apa makna dari Idul Adha? Secara bahasa, Id memiliki makna hari raya. Adha bermakna hewan sembelihan. Artinya, pada hari ini kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkorban dengan menyembelih binatang korban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat diri kita sendiri, apakah kita akan melewatkannya atau tidak. Padahal kalau kita benar-benar beriman, yakin dengan pahala yang Allah berikan, sungguh tidak akan terlewatkan kesempatan berkorban tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji, ma'amila ibnu Adam yaumal nahri amalan ahabu ilallahi azza wa jalla min hiraqidam. Tidak ada amalan anak Adam ketika ia berada di hari nahr atau hari penyembelihan yang lebih dicintai Allah min hiraqidam, kecuali mereka yang menyembelih hewan kurban. Dan saking dahsyat pahala berkorban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innaha lataqti yaumal qiyamah. Semua binatang kurban itu akan datang kembali di hari kiamat. Bagaimana sifat datangnya? Bikuruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya, wa adhalafiha, dengan kukunya, wa ashariha, dengan bulu-bulunya. Semua binatang yang kita korbankan datang. Untuk apa mereka datang? Mereka akan bersaksi di hadapan Allah,
mereka akan membela kita di hadapan Allah di saat tidak ada pembelaan. Kita tidak tahu anak kita di mana, kita tidak tahu di mana istri kita, kita tidak tahu di mana orang tua kita, karena hari itu tidak ada pembela kecuali syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diizinkan. Maka salah satu pembela kita adalah binatang yang kita korbankan. Seakan-akan mereka berkata, ya Allah, dulu mereka menyembelih kami karenamu ya Allah. Ya Allah, mereka dulu memotong leherku karena taat kepadamu ya Allah. Maka tolonglah orang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kalau kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan melewatkan kesempatan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyambung, wa inna dam la yaqa'u minallah, darah hewan yang engkau sembelih lebih dahulu sampai di sisi Allah sebelum darah itu muncrat di permukaan tanah. Ketika kita menyembelih, kita rebahkan kambing, jarak antara leher kambing dengan tanah kurang lebih hanya 1 cm, dan ketika kita menggorok lehernya, darah itu tidak mengalir biasa tapi muncrat sampai ke tanah. 0 sekian detik darah itu sampai ke tanah, tapi Nabi mengatakan sebelum darah itu sampai ke tanah, pahala orang yang berkorban telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dahsyatnya pembelaan Allah untuk menyelamatkan hambanya, tapi hambanya melupakan Allah, tapi hambanya justru melewatkan kesempatan yang baik ini. Jamaah salat Id rahimahullah, dalam mazhab Hanafi, korban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan ukuran mampu dalam mazhab Hanafi, ketika orang sudah memiliki harta 20 dirham atau setara 800 juta. Jadi orang yang punya uang 800 juta termasuk aset tetapi tidak berkorban, itu dihukumi dosa kalau dalam mazhab Hanafi. Kemudian dalam 3 mazhab, yaitu Hambali, Maliki, dan Syafi'i, sepakat korban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Namun ada satu kata yang disepakati, makruh hukumnya orang yang sudah mampu tidak berkorban. Makruh itu memang tidak sampai menimbulkan dosa, tapi makruh yang diulang-ulang menyebabkan Allah cabut rasa cintanya, menyebabkan Allah tidak ridho dengan hidup kita, menyebabkan Allah akan mencabut keberkahan dari rezeki kita. Dicabut keberkahan rezeki bukan berarti rezeki kita seret, bukan berarti uang kita sedikit. Bisa saja uang kita banyak, harta kita berlimpah, tapi dicabut kebarokahannya. Harta kita banyak tapi mudah sekali keluar penyakit, banyak uang yang dikeluarkan untuk berobat dan lain sebagainya. Bisa saja rezeki banyak tapi anaknya nakal, rezeki banyak tapi anaknya narkoba. Itu dikarenakan tidak berkah rezeki kita. Walaupun tidak menimbulkan dosa, tapi takutlah kebencian Allah terhadap kita. Sesuatu yang diulang-ulang walaupun makruh itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini tidak berkorban, tahun besok tidak berkorban, bahkan selama hidup sekalipun belum pernah berkorban, itu tercatat makruh bagi orang yang mampu. Lah, kalau ada orang yang merasa tidak mampu, maka perlu diberitahu kadar mampu itu bagaimana. Orang yang dikatakan mampu dalam berkorban itu seperti apa? Yang disebut sunnah muakkad itu siapa? Jamaah salat Id rahimahullah, menurut mazhab Maliki dan Hambali, dan disebut orang yang sudah mampu berkorban, artinya dia akan terkena hukum makruh kalau tidak berkorban, yaitu mereka yang sudah bisa membeli hewan korban. Anggap saja tanggal 10 ini bisa membeli hewan korban, tetapi besok hidupnya tidak mugorot, besok dia tidak kere, besok dia masih punya uang, masih ada harta di ATM-nya, masih ada gaji, sebentar lagi gajian datang.
orang yang seperti ini dihukumi makruh apabila tidak mau berkorban. Maka kalau di mazhab Hanafi ini malah justru disarankan seandainya ia yakin mampu membayar hutang, lalu dia tidak punya uang di saat ia berkorban, berhutanglah. Dalam mazhab Maliki dan Hambali dalam urusan korban disuruh berhutang selama yakin mampu untuk membayarnya. Ketika gaji kita tanggal 15, sekarang tanggal 10 belum ada uang, bayarlah dulu. Karena apa? Hutanglah dulu. Karena dia yakin 5 hari lagi dia akan gajian. Kenapa begitu ceritanya? Karena dahsyatnya pahala korban. Lewat hari tasrik, tidak ada kesempatan lagi untuk berkorban. Harus menunggu tahun yang akan datang. Belum tentu umur kita bertemu dengan Idul Adha kembali. Dan kita yang bermazhab Syafi'i ini sangat tegas. Yang disebut orang mampu dalam berkorban yaitu mereka yang telah memiliki milkan sahidan. Apa itu milkan sahidan? Ada harta untuk membeli seekor binatang korban, lalu punya harta yang lebih yang bisa menghidupi dirinya dan tanggungannya. Artinya coba kita renungkan, seandainya tanggal 10 Zulhijjah ini di saku kita ada uang 5 juta, sementara harga korban itu 4 juta, masih sisa 1 juta. 1 juta bisa menghidupi tanggungan kita. Artinya kita ada istri 1, 2 anak, hidup sampai 3 hari tasrik terakhir. Artinya uang 1 juta bisa hidup 3 hari ke depan. Itu sudah dihukumi makruh hukumnya bagi orang yang tidak berkorban. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau itu ukurannya makruh, ukurannya mampu, insya Allah hampir kita semua sanggup untuk membeli hewan korban. Tapi jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, kenapa orang melewatkan kesempatan yang Allah berikan untuk masuk surga? Kenapa orang melewatkan kesempatan untuk dekat dengan Allah? Karena rata-rata hamba Allah ini selalu suka yang instan-instan. Mereka suka dipercepat, mereka suka yang nampak-nampak. Watasarunna akhirah, lalu ia meninggalkan akhiratnya. Jamaah sholat Id rahimahullah, seandainya pagi hari ini HP kita jatuh ke parit, pagi hari ini jatuh, nanti sore HP kita sudah baru, datang ke counter dengan mengeluarkan 4 juta, kita kecil, HP kita baru lagi. Dengan mudahnya, dengan cepatnya kita membeli HP karena kita merasa kita tidak bisa hidup tanpa HP, kita tidak bisa kerja tanpa HP. Tapi kalau urusan akhirat, jangankan 4 juta, 3 juta, kita akan pelit, kita akan hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan hewan korban 4 juta, 3 juta mahal. Tapi ketika ada kapling baru, kapling yang dijual dengan seharga 20 juta, dia bilang murah. Dan segera dia membelinya. Ketika ditanya, tanahmu banyak, rumahmu ada, kenapa beli kapling lagi? Dia mengaku ini untuk aset masa depan, untuk anak cucu saya. Dia tidak mikirin asetnya di akhirat nanti. 4 juta bisa mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Id rahimahullah, semoga khutbah ini bisa menjadi renungan kita semua dan kita bisa berpikir di rumahnya nanti. Apabila memang kondisi kita mampu, kita masih ada uang, memang sekarang tanggal 10 Zulhijjah, tapi belum terlambat, masih ada 3 hari lagi kita bisa mempunyai kesempatan untuk berkorban. Memang di masjid berkorban di tanggal 10, tapi ketika kita mikir di rumah ada uang, katakan berkorban, bisa dipotong sendiri besok di rumahnya, bisa dibagikan di tetangga sekitarnya. Jamaah salat Id rahimahullah, semoga khutbah ini menjadi renungan kita semua dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Harim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimin min kulli dzambi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.